Banyak di antara kita yang suka bingung apakah berdoa boleh detail, apakah boleh minta secara jelas, secara gamblang, ataukah kemudian kita cukup berdoa keadaan kita saja. Seperti apa metodologi berdoa yang kemudian diajarkan oleh Al-Quran? Episode kali ini akan berbicara tentang itu dalam episode ayat-ayat ijabah part 1, 2, dan 3. Thank you, makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam episode 69. Kali ini kita akan belajar tentang ayat-ayat ijabah ya. Jadi topiknya adalah ayat-ayat ijabah. Ayat-ayat ijabah ini akan menjelaskan tentang rangkaian di part dari surah Al-Anbiya, di mana di surah kali ini, di surah Al-Anbiya itu ada urutan 3 doa Nabi, kawan-kawan sekalian, yang mana 3 doa Nabi ini dijawab dengan jawaban yang sama oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu fastajabna lahu, fastajabna lahu, fastajabna lahu. Aku ijabah semua doa-doa mereka, dan akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan banyak-banyak kebaikan untuk para nabi yang berdoa di rangkaian surah Al-Anbiya. Baik, tema kita adalah ayat-ayat ijabah. Jadi ayat-ayat ijabah ini terbentang ya, ayat-ayat ijabah ini terbentang kawan-kawan sekalian dari surah Al-Anbiya ya. Quran surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya dari ayat 83 nanti sampai ayat 90 sekian gitu ya. Kita akan lihat sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad dur ya. Dan Nabi Ayub, ingatlah ketika Nabi Ayub itu dia berseru kepada Rabbnya, anni masaniyad dur. Aku sedang terkena penyakit, aku sedang terkena mudarat ya. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kemudian Allah balas dengan fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur, maka Allah kemudian menghilangkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum, dan kemudian Allah menggantikan ya, mengembalikan keluarganya kepada semisal apa yang kemudian kemarin beserta mereka ya. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi Rabbnya. Wa dzikra lil abidin, dan peringatan untuk orang-orang yang beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat 84 ya. Dan kemudian di ayat 86, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin ya. Di ayat 87, di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah tentang Nabi Yunus, wa dhannuna idz dhahaba mughadiban ya, ketika Nabi Yunus pergi dengan marah. Fa dhanna allan naqdiru alaihi, dan Nabi Yunus menyangka bahwa dia tidak akan dipersulit. Fanada fi dzulumat, maka Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan, alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, bahwa tiada ilah selain engkau, subhanak maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, maka sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Jawabannya sama, 88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin ya. Maka kami perkenankan dia atas doanya, kami selamatkan dari kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami selamatkan dia, begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Di ayat 89 terakhir, wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan Zakaria berdoa, dan Zakaria ingatlah ketika Zakaria berdoa, itnada rabbahu, berdoa kepada Rabbnya, Rabbi la tadarni fardan, ya Allah janganlah engkau
membiarkan aku sendiri, wa anta khairul warithin, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya yang memberikan pewaris, ya, memberikan pewaris artinya memberikan keturunan, memberikan yang terbaik untuk sisi Nabi Zakaria yang sedang sendiri tidak punya anak. Ayat 90-nya juga sama, Allah Azza wa Jalla balas dengan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka Allah mengabulkan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, wa aslahna lahu zaujah, dan Allah Azza wa Jalla memperbaiki istrinya, ya, memperbaiki istrinya dari penyakit, memperbaiki istrinya dari kekurangan. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyegerakan diri menuju kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, ya, yang kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, ya, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi Masya Allah tabarakallah, ini urutan 3 nabi sekaligus dijawab fastajabna, fastajabna, fastajabna. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, fastajabna ini adalah Ayub. Ya, fastajabna ini adalah Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub. Lalu setelah doa Nabi Ayub, ya, lalu kemudian doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian terakhir adalah doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi langsung fastajabna, fastajabna, fastajabna. Nah, maka dalam ayat-ayat ijabah ini teman-teman sekalian, di mana Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita tentang bagaimana Allah menjawab doa-doa para nabi ini, kita akan belajar tentang bagaimana nabi-nabi ini berdoa. Maka kita akan berfokus kawan-kawan sekalian setelah ini memecah, ya. Jadi part ini kita akan belajar esensi doa dari Nabi Ayub. Lalu kemudian part berikutnya kita akan belajar esensi doa dari Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian part ketiga, ya, jadi ini episode 69, 70, 71 saya pecah menjadi 3 part, ya, dalam rangkaian 3 episode ke depan ini. Baik, kita akan pelajari terkait dengan dari doa Nabi Ayub, ya. Kita harus ngerti dulu teman-teman sekalian kisah dari Nabi Ayub, ya. Jadi saya sebelum masuk kepada ayatnya, saya ingin cerita dulu tentang bagaimana kisah Nabi Ayub ini. Nabi Ayub alaihi salam, kawan-kawan sekalian, itu adalah nabi yang kemudian dicobakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Saya belajar kemarin dari Ustadz Beri El-Maki, Nabi Ayub itu sejahtera, sehat, afiat 18 tahun. Ya. Lalu kemudian Allah uji dengan sakit yang cukup panjang, sampai kemudian sakit itu juga Nabi Ayub sampai 18 tahun. Bahkan pada saat sakitnya di masa 17 tahun, istrinya berkata kepada Nabi Ayub, mintakan sembuh kepada dirimu, kan kamu adalah seorang nabi, ya. Maka Nabi Ayub mengatakan, kamu kok nggak sabar? Aku sudah dikasih Allah sembuh selama 18 tahun, aku sudah dikasih sehat selama 18 tahun, ini baru 17 tahun, aku malu minta kepada Allah. Maka bahkan kalau setelah nanti aku sembuh, aku akan cambuk kamu 100 kali. Nah, itu ada periwayatannya, ya, nanti hanya digumpalkan 100 ikat sebuah cambuk, lalu kemudian nanti dicambukkan kepada istrinya, gitu, ya. Hanya dipukulkan sekali kepada istrinya. Itu periwayatan yang, salah satu periwayatan yang ada. Nah, wa ayyuba idnada rabbahu, pada akhirnya kemudian Nabi Ayub alaihissalam diminta oleh malaikat untuk berdoa, ya. Itu doanya, bayangkan, ya, ini Nabi Ayub ini penderitaannya, ini supaya teman-teman paham, ya. Saya coba saya ingin masuk pada kondisi Nabi Ayub, kondisi biar teman-teman paham. Jadi kondisi Nabi Ayub itu yang pertama, harta hilang. Harta itu hilang, habis. Jadi harta tuh habis, ya, udahlah harta habis, ya. Lalu kemudian di sini keluarga itu menyisakan 1 istri beliau saja yang menemani. Ini keluarga juga habis, anak-anak itu juga habis. Kesehatan ini juga habis.
Jadi dalam kisah Nabi Ayub ini yang juga dijelaskan di Al-Qur'an, ya, ini menguji 3 hal, dan ini adalah ujian perspektif yang ada hari ini di umat manusia, yaitu ujian ekonomi, ya, kekayaan, ujian ekonomi, keuangan, ujian keluarga, ya, dan ujian kesehatan. Ini 3-tiganya kena. Nabi Ayub ini disentuh, dicobakan dengan itu. Jadi pada saat sujud ditiup oleh syaitan, digoda, lalu menggembung badannya, melepuh badannya, kena penyakit, lalu kemudian nggak bisa beroperasi dan bekerja dengan baik, hartanya habis, keluarganya meninggalkannya, kesehatan juga diuji, ya. Masya Allah tabarakallah. Dan lihat bagaimana Nabi Ayub itu berdoa, ya. Dan ini penting. Doanya bagaimana? Isnada rabbahu, ya, berdoa kepada Rabbnya, anni masaniyad dur. Ya Rabb, aku kena penyakit. Jadi Nabi Ayub itu hanya menjelaskan kondisi. Ya, perhatikan ini. Anni masaniyad dur. Pertanyaannya, apakah Allah Azza wa Jalla itu kemudian memahami kondisi Nabi Ayub, tahu kondisi Nabi Ayub? Iya. Tapi ini adab doa dari Nabi Ayub. Nabi Ayub menyampaikan bahwa isnada rabbahu anni masaniyad dur, aku sedang kena mudarat, satu kata dengan mudarat, aku sedang kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik, maha penyayang, maha pengasih lagi maha penyayang, arhamur rahimin. Nah, hebatnya teman-teman sekalian, doa ini walaupun dia hanya berisi 2, ya, perhatikan ini, ya. Kalau kita lihat pelajarannya, doa ini walaupun dia hanya berisi 2, berbicara tentang kondisi dan kemudian berbicara tentang pujian kepada Allah. Tapi kemudian dampaknya itu teman-teman sekalian, apa yang kemudian Allah kasih itu dahsyat. Yang pertama, penyakitnya hilang. Penyakit sembuh. Ya, penyakit itu sembuh. Bisa dilihat di sini, ya. Fakashafna ma bihi min dur, dan Allah menghilangkan dur di sini, mudarat di sini adalah penyakitnya. Wa ataina ahlahu wa mislahum ma'ahum, dan Allah mengembalikan keluarganya, mislahum, dan sebanyak itu pula apa yang kemarin bersama mereka. Ya, jadi melipat gandakan apa yang kemarin bersama mereka. Apa maksudnya wa mislahu ma'ahum? Adalah harta. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Maka Allah kembalikan di sini, ya. Allah kembalikan di sini hartanya. Maaf, di sini awalnya adalah keluarganya. Dan Allah balikan lagi wa mislahu ma'ahum, hartanya yang kemarin bersamanya, ternaknya, ladangnya itu kembali. Bahkan alim ulama menafsirkan yang kembali lebih baik dari apa yang hilang di awal. Jadi yang kembali itu lebih baik dari apa yang kemudian hilang di awal. Ini dahsyat banget, ya. Jadi penyakit sembuh, ya, keluarga, harta, dan kemudian Allah karuniakan ganti dengan yang lebih baik lagi. Nah, maka apa ini adab doanya yang saya kemudian ingin sampaikan di sini, di Quranic Insight for Entrepreneur. Dari mana kemudian kita bisa belajar tuh bahwa berfokuslah untuk kemudian mencurhatkan kondisi. Dan di sini kita nggak ngelihat Nabi Ayub alaihissalam minta sembuh. Kita nggak ngelihat Nabi Ayub alaihissalam minta kaya. Kita nggak ngelihat Nabi Ayub alaihissalam minta keluarganya balik. Setelah Nabi Ayub menyampaikan kondisinya, ya, lalu kemudian Nabi Ayub langsung memuji Allah Azza wa Jalla, ya, dengan pujian wa anta arhamur rahimin. Saya ingin masuk dulu tentang kondisi. Kondisi ini kita ngomong kondisi ini kan Allah sebetulnya lebih tahu kondisi kita. Mengapa? Yang pertama, ini bentuk penghambaan. Kita sebagai hamba merendah. Ini kondisi ini. Jadi anni masaniyad dur. Ya Rabb, aku sedang kena penyakit. Ya Rabb,
ada vendor yang belum aku bisa bayar. Ya Rob, ada karyawan yang aku masih tertunggak belum bisa bayar. Ya Rob, ada tantangan market yang aku nggak bisa masuk. Ada project yang aku nggak punya sumber daya untuk menghadapinya. Ya. Jadi itu adalah bentuk penghambaan, bentuk merendah, bentuk mengakui kelemahan. Kelemahan. Nah ini namanya kondisi. Jadi penghambaan merendah. Ani masaniyadur. Ani masaniyadur. Ya. Dan juga selain kemudian bentuk hamba, bentuk merendah, bentuk kelemahan, ini bentuk kesadaran. Sadar posisi. Jadi ketika kita masuk ke dalam doa, kita menyadari kita lagi posisinya apa. Ya. Ini adalah bagian dari kenapa kita harus bangun kondisi dengan curhat itu. Ya, sadar posisi. Dan saya tambahkan satu lagi, curhatnya satu-satunya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh kita curhat, boleh kita menceritakan kondisi kita kepada siapa? Kepada Rabb Alamin, kepada Rabbul Alamin. Kepada Rabb, bukan kepada manusia. Maka hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang senang menceritakan permasalahannya kepada manusia, maka Allah tidak akan terlibat pada permasalahannya. Allah tidak akan masuk pada pertolongan permasalahannya. Tapi barang siapa yang hanya membicarakan permasalahannya kepada Allah, ya, mengutarakan permasalahan kegundahan jiwanya kepada Allah, maka Allah akan turun kepadanya. Itulah. Jadi satu, bicara kondisi. Jadi kondisi seberat apapun, ya, kalau kita mau dijabah, itu kuncinya adalah menyampaikan kondisi sedetail-detailnya. Sampaikan, ya Allah, yang saya hadapi ya Allah. Betapa berat yang saya hadapi menghadapi anak-anak saya menghadapi pasangan saya menghadapi rekan-rekan bisnis saya, ya Allah. Inilah saya hari ini, ya Allah, dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Ya. Lalu kemudian masuk, nah ini ya hebatnya Nabi Ayub alaihissalam. Bukan berarti episode ini tidak memperbolehkan teman-teman meminta kepada Allah secara detail, tapi kemudian lihat bagaimana Nabi Ayub langsung masuk dalam memuji. Nah ini yang hilang dari kita sekarang ini. Kita ini banyak sering meminta, kita jarang memuji Allah. Di sini memuji, wa anta arhamur rahimin. Apa maksud dari memuji ini? Kita yang pertama, kita memposisikan Allah. Jadi setelah kita berdoa, kita memposisikan Allah pada posisinya, pada sifatnya, ya. Memposisikan Allah yang tepat. Jadi setelah, ya Allah, saya kena masalah gini, Engkau wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau itu Maha Baik, ya. Artinya apa? Posisi seperti ini, ya. Kenapa harus memuji? Bahwa keadaan kita kena penyakit, keadaan kita kena masalah, keadaan kena kita ujian, ya, keadaan kita kena ujian, itu bukan jahatnya Allah. Nah ini penting. Nabi Ayub nggak bilang terus, ya Allah kau jahat banget, ya Allah kau tega banget. Ya, Nabi Ayub masuk pada kalimat wa anta arhamur rahimin. Nah, ya Rabb, Engkau ini Maha Baik, Engkau ini Maha sayang sama saya. Engkau ini benar-benar adalah penyayang. Artinya apa? Memposisikan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan sangka baik kepada Allah. Ini yang hilang hari ini. Ya, sangka baik kepada Allah dan sebetulnya keyakinan bahwa Allah itu tentu pasti mengijabah, akan memberikan kita yang terbaik dari apa yang kita harapkan, ya. Ya, pasti dijabah. Nah, ini konsep dari memuji. Jadi bicara kondisi, lalu kemudian kita bicara memuji, maka akan dapat hal yang tadi ini, fastajabna lahu, fakashafna min dur. Ya, di sini fastajabna lahu, fakashafna ma bihi min durrin. Ya, maka kemudian Allah menghilangkan penyakit, ya, menghilangkan ujian dari diri dan dari kehidupannya. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam episode kali ini, ya, saya nggak panjang-panjang episode kali ini, hanya memberikan sebuah perspektif kesadaran saja kepada kawan-kawan sekalian bahwa ini adalah yang hilang dari kita, gitu. Kita sering berdoa dalam keadaan menghujat Allah. Kita sering berdoa dalam keadaan tidak terima
dengan apa yang kemudian Allah takdirkan kepada kita. Kita berdoa dalam keadaan kita marah kepada Allah, ya, dan kita kemudian berdoa dalam keadaan mendikte kepada Allah. Coba dibayangkan kalau Nabi Ayub hanya minta sembuh. Ya Allah, sembuhin ya Allah, sembuhin ya Allah. Ya. Bayangkan Nabi Ayub hanya minta sembuh, padahal Allah mau ngasih dia harta, mau ngasih dia mengembalikan lagi keluarganya. Banyak di antara kita hanya melihat satu sisi saja yang ingin diselesaikan, padahal Allah ingin memberikan yang lebih besar daripada itu. Maka inilah makna menyerahkan kepada Allah jawaban atas setiap doa-doa kita, bersangka baik kepada Allah, bahwa Allah memiliki cara terbaik dalam menyelesaikan masalah kita. Allah memiliki jalan-jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah kita, memberikan kita solusi. Jadi bahasanya kita tuh sebetulnya nggak perlu mendikte solusinya kayak apa. Ya, kalau misalnya kita berutang, ya Allah saya sedang berutang, saya sedang dikejar-kejar orang. Engkau maha kaya ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Berikan jalan keluar terbaik, ya, terbaik menurutmu ya Allah. Jalan keluar yang kemudian membawa pada maslahat, jalan keluar yang kemudian membawa pada kebaikan, jalan keluar yang kemudian membawa aku makin taat, makin dekat denganmu. Itu top banget itu, ya. Jadi ketika teman-teman sudah masuk dalam kerangka ini, insya Allah teman-teman bisa lebih bisa memaknai, ya, bisa lebih memaknai. Silakan teman-teman dicoba, ya. Satu tips dari doa Nabi Ayub, anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Kita jumpa lagi pada track berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.